Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kaisan Arif. Saya dari kelas Usuluddin B. Sedikit ingin menjelaskan tentang hadful harf. Baik, langsung saja. Hadful harf ada tiga macam hazf. Yang pertama ada hazful isyarah, dan yang kedua ada hazful ikhtisar. Kemudian yang terakhir yang ketiga ada hazful ikhtisar. Kemudian kita lanjut ke yang hazful isyarah. Di sini hazful isyarah yaitu mengubah huruf dengan tujuan mengisyaratkan adanya bacaan lain. Contohnya asratu faduhum. Lafaz asra ditulis demikian karena adanya bacaan lain yang yaitu bacaan Imam Hamzah yang membacanya asra. Begitu juga dengan lafaz tufaduhum, ditulis demikian karena adanya bacaan lain yaitu bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr dan lain-lain. Contoh tufaduhum. Ada pembuangan dua huruf hamzah pada dua kalimat tersebut agar dua bacaan tersebut bisa dicakup oleh satu tulisan saja. Itulah yang dinamakan hazful isyarah. Kemudian terlanjut yang kedua ada hazful ikhtisar. Hazful ikhtisar adalah membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan. Seperti membuang alif dari setiap jamak muzakkar salim, atau semisalnya jika setelah alifnya bukan hamzah ataupun tasydid. Contohnya ada as-shadiqina, al-hafidhina, dan al-alimina, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita beralih yang hazful ikhtisar, hazf yang terakhir. Tiga, hazful ikhtisar. Hazful ikhtisar ini yaitu membuang huruf pada kalimat-kalimat tertentu saja, seperti contohnya membuang alif pada lafaz al-'ali yang terletak pada surat Al-Anfal ayat 42 saja. Sedangkan al-mi'ad selain di tempat tersebut ditulis dengan alif. Kemudian lanjut, membuang alif pada jamak muzakkar dan yang semisalnya mulhaq pada jamak muzakkar salim ada tiga keadaan. Yang pertama, membuang hazf, membuang alif atau hazful alif. Yang kedua ada menetapkan atau isbatul alif. Yang ketiga menetapkan alif lebih masyhur. Kemudian yang pertama ada syarat membuang alif. Syarat membuang alif ada dua. Yang pertama, lafaz tersebut berulang dalam Al-Quran, minimalnya 2 kali yang berulang dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah alif tidak terdapat tasydid atau hamzah. Contoh shadiqina terletak pada Al-Baqarah. Kemudian bil kafirina. Kemudian yang terakhir khaliduna. Menurut riwayat Abu Daud, membuang alif berlaku juga pada lafaz-lafaz yang tidak berulang dalam Al-Quran, seperti al-fatihina terletak pada surah Al-A'raf. Kemudian yang kedua ada al-ghafirina. Menetapkan alif jika setelah alif ada tasydid, seperti ad-dallina, bidharrina, as-saffuna. Kemudian yang terakhir ad-dalluna. Jika tasydidnya tidak langsung setelah alif, maka alif tersebut dibuang, seperti al-hawariyina. Namun perlu diperhatikan bahwa lafaz al-hawariyina di semua tempat, seperti pada surat Al-Maidah ayat 111 dan khawariyuna Al-Maidah ayat 112 ditetapkan alifnya oleh Abu Daud. Namun perawi-perawi lain membuang alif tersebut. Kemudian menetapkan alif lebih masyhur, ini yang ketiga atau yang terakhir. Jika setelah alif ada hamzah, maka menetapkan alif lebih masyhur, seperti ayat pada surat Al-A'raf ayat 4 qatiluna. Kemudian ada yang contoh kedua Al-Baqarah ayat 125 lit-qaifina. Kemudian contoh yang ketiga ada pada surah Al-Hajj ayat 6 al-qaimina. Kemudian yang terakhir Al-Baqarah ayat 114 khaifina. Jika
hamzahnya tidak langsung setelah alif, maka alifnya dibuang. Contohnya khotiina. Kemudian di sini khotiina, al-khotiuna. Menurut Abu Dawud, lafaz al-khotiina minal khotiina pada surat Yusuf ayat 29. Begitu juga pada surat As-Saffat dan Al-Waqiah alifnya ditetapkan. Baik, mungkin sekian dari saya. Benar-benarnya dari Allah, salah dari saya. Wassalamualaikum.